Hai Smart Friend, aku Ira dari Broadcast SMA Plus PGRI Cibinong. Di kesempatan kali ini, Ira akan ngasih beberapa materi yang Ira dapetin 1 tahun ini di semester 1 dan di semester 2 di pelajaran broadcast yang diajarin sama Tante Nurul dan Tante Riva. Oke, langsung aja masuk ke materi yang pertama. Pertama kali masuk, Ira diajarin itu yang namanya SOP. Apa sih itu SOP? SOP itu adalah standar operasional prosedur. Nah, di dalam SOP ini ada beberapa yang harus ditaati. Yang pertama itu ada yang harus membawa buku mini untuk mencatat beberapa materi yang dikasih Tante Nurul dan Tante Riva. Dan yang kedua itu gak boleh ngebawa temen lain selain teman broadcast karena dikhawatirkan takut berisik. Yang tiga udah pastinya dilarang berisik ya Smart Friend kalau lagi belajar. Dan yang berikutnya harus manggil si pendengarnya ini dengan sebutan Smart Friend, karena ini tuh ciri khas dari radio kita Smart Friend, yaitu 105,2 FM yang menyapa pendengarnya dengan sebutan Smart Friend. Terus di sini juga kita belajar tentang 3C. Apa sih 3C ini? Yang pertama itu ada call station, yang kedua call name, dan yang ketiga call program. Kalau call station itu IDs yang biasanya muncul tuh di opening, komen, dan di closing, tapi di awal-awal kayak gini. Pesat radio, radio kampus, SMA Plus, PGRI Cibinong, kayak gitu Smart Friend. Terus kalau misalkan call name, kalian kayak gini, tinggal nambahin hai Smart Friend, balik lagi sama gua Ira. Nah kayak gitu, jadi kalian tuh mempromosikan diri kalian dengan menyebut diri kalian. Terus yang berikutnya call program, kayak dalam acara fanatik, fakta unik dan menarik gitu Smart Friend. Dan yang berikutnya ada yang namanya smiling voice. Apa sih itu smiling voice? Smiling voice itu berbicara dengan cara selalu tersenyum, kayak gini nih, selalu ceria dan mengeluarkan aura-aura positif. Kenapa sih kita dituntut untuk selalu tersenyum? Karena biar menyalurkan energi-energi positif kepada pendengarnya yang mungkin lagi sedih atau lagi murung atau mungkin yang lagi happy tambah happy, ya kan? Dengan cara kita membawakan radionya atau dengan cara kita berbicara dengan cara selalu tersenyum atau ditambahin bumbu-bumbu ketawa sedikit walaupun mungkin itu nggak lucu, tapi biar si pendengarnya ini asik aja gitu loh dengarnya Smart Friend. Nah, selain smiling voice ini, di broadcast juga mempelajari tentang teknik vokal. Apa sih itu teknik vokal? Ya, teknik vokal itu adalah cara memproduksi suara dengan baik dan benar sehingga indah dan enak didengar oleh para pendengarnya Smart Friend gitu. Nah, kalau di dalam teknik vokal ini terdapat yang namanya artikulasi, pernafasan diafragma atau pernafasan melalui perut, dan posisi duduk. Apa sih itu artikulasi, pernafasan diafragma, dan posisi duduk? Ayo kita bahas. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan dalam berbicara. Supaya Smart Friend kayak ngomongnya tuh nggak belibet-belibet dan kayak nggak kepleset-pleset, gimana sih caranya? Nira mau ngasih tips. Smart Friend cukup ngelakuin ini tiap hari. Nyebut huruf vokal dengan jelas dan mulutnya tuh harus terbuka. Minimal kalau nggak salah saya ingat Ira tuh 3 jari deh. A. Kayak gini. A, I, U, E, O. Nah, itu akan memperlancar Smart Friend supaya ngomongnya nggak belibet-libet. Ada juga yang namanya berheming. Berheming tuh kayak gini. Itu juga dinamakan artikulasi. Dan ada juga yang namanya muka harimau, kayak gini. Dan yang terakhir ada yang namanya getaran bibir, kayak gini. Brrrr, itu tuh biasa dilakuin sama anak kecil ya gak sih? Dan ternyata itu berfungsi banget sama yang namanya artikulasi. Itu juga cara supaya kita ngomongnya gak belibet. Terus yang pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu pernafasan melalui perut. Nah, lebih dianjurkan menggunakan pernafasan perut daripada pernafasan dada, karena saat bicara menggunakan pernafasan diafragma, nafas lebih panjang dan tidak ngos-ngosan. Jadi dianjurkan untuk menggunakan nafas perut, oke? Terus pernafasan perut memiliki daya tampung oksigen lebih banyak daripada pernafasan dada Smart Friend. Jadi kayak gitu. Pentingnya menggunakan diafragma. Ada juga posisi duduk harus tegak supaya ngomongnya juga jelas dan enak didengar.
Ada juga yang namanya rumus siaran di Smart Friend, yaitu ada di dalam opening, comment, dan closing. Yang ada di dalam opening itu ada IDs kayak gini. Yang tadi Ira bilang, Pesat Radio, Radio Kampus SMA Plus PGRI Cibinong. Terus sapa pendengar, kayak Hai Smart Friend, selamat siang, atau pagi, atau malam. Terus call name, balik lagi sama gue Ira, kayak gitu. Terus ada juga call program tuh yang balik lagi sama gue Ira di acara Fanatik, Fakta Unik, dan Menarik, itu programnya. Terus ada juga yang namanya basa-basi. Basa-basi itu biar gak terlalu biar nggak terlalu datar gitu, maksudnya ada basa-basi, tahu kan basa-basi kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus ada juga yang namanya promosi IG. Sebelum lanjut kita promosiin IG kita dulu, kayak jangan lupa follow IG kita, atau jangan lupa selalu denger radio kita, kayak gitu Smart Friend. Terus ada baru tuh lagu. Nah, habis opening itu kan ada komen sama closing. Di dalam komen itu ada IDs, call program, call name, basa-basi, lagu, terus baru masuk ke materinya. Habis itu masuk lagi ke closing. Materinya udah selesai, kita closing penutupan. Itu masukin IDs lagi. IDs selalu disebutkan di awal ya. IDs, terus nama, program, materi, terus promote IG atau promote radio kita, dipromosiin biar orang-orang pada kenal. Terus yang terakhir baru lagu. Tapi sebelum lagu kita harus ada yang kayak gini nih. Contoh ya, nyebutin nama kalian. Nih, Ira contohin. Ira pamit dari 105,2 Pesat FM di Smart Radio for Smart Generation. See you next time. Bye. Dan itu harus selalu dilakukan. Baru habis itu selanjutnya kalian mau puter lagu apa gitu. Baru tuh lagu diputerin gitu Smart Friend. Jangan lupa ya di closing terakhirnya. Nah, materi berikutnya atau materi selanjutnya adalah materi tentang kepercayaan diri nih. Apa sih itu percaya diri? Ira mau ngejelasin dulu nih. Percaya diri itu adalah ketika kita dapat menerima diri kita dengan baik, atau dapat menerima diri kita internal maupun eksternal. Nah, percaya diri itu akan timbul ketika kita mengetahui di mana nih kira-kira kekurangan kita tuh di mana. Dan ketika kita udah tahu kekurangan kita di mana, kita menutupin itu dengan kelebihan kita gitu Smart Friend. Dan dari situ kita bisa tahu, oh kita lebihnya di sini. Kita bisa dapat percaya diri karena kita ninggalin yang kita nggak bisa, dan kita membangun lagi apa yang kita bisa, kayak istilahnya tuh mengupgrade gitu. Nah, biar kita makin percaya diri tuh harus apa aja sih yang kita lakuin? Ira mau ngasih tahu nih. Selain kita mengetahui kelemahan diri kita juga harus menilai diri kita secara positif. Abis itu berhenti mengeluh atau kurangi mengeluh. Dan yang berikutnya, bertanggung jawab atas hidup kita nih. Terus jangan buang-buang waktu, tenaga, dan uang hanya untuk memikirkan atau membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain. Itu benar-benar gak ada bermanfaat dan gak ada faedahnya sama sekali Smart Friend. Jadi mulailah mencintai diri kalian yang apa adanya. Pokoknya ketika kalian tahu kekurangan kalian di mana dan kalian tahu kelebihan kalian itu di mana juga, kalian bakalan kayak lebih percaya diri gitu. Terus materi berikutnya itu ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu iklan yang dibuat dengan biaya yang tidak besar dan diperuntukkan untuk masyarakat dan tidak komersial, atau iklan edukasi gitu Smart Friend. Dan kita juga belajar tentang speedless Smart Friend. Speed itu adalah kecepatan dalam berbicara. Contohnya itu ada lambat, sedang, dan cepat. Contoh cepat tuh kayak gini. Pesat Radio, Radio Kampus SMA Plus PGRI Cibinong. Hai Smart Friend, balik lagi sama gua Ira di acara Fanatik, Fakta Unik dan Menarik. Dan itu juga harus disertakan dengan jeda. Tadi tuh Ira pakai jeda ya, kayak Pesat Radio, berhenti dulu, terus lanjut lagi Radio Kampus SMA Plus PGRI Cibinong. Pokoknya itu harus ada jedanya gitu Smart Friend. Terus ada juga yang namanya aksentuasi. Aksentuasi itu penekanan kata atau ciri khas dari yang orang berbicara itu, maksudnya ciri khas dari masing-masing orang, gaya dalam berbicara. Kayak misalkan setiap orang kan punya cara ciri-cirinya dalam berbicara, atau dia punya ciri khas lah gitu ya kan, dalam menandakan oh ini orang ini nih yang lagi ngomong, oh ini orang ini nih yang lagi ngomong gitu. Dan ada juga yang namanya teknik humoris nih. Teknik humoris itu kayak dikasih di sela-sela
dikasih bumbu-bumbu, dikasih dalam sela-sela kita lagi bicara, misalkan dari lagi acara serius nih, biar nggak serius-serius banget, kita juga harus ada teknik yang namanya humoris biar nggak terlalu tegang. Tapi kita juga harus lihat nih, kita lagi berbicara di suatu acara yang kayak gimana. Kalau emang tidak memungkinkan untuk ngelawak atau teknik humoris itu dikeluarin, mendingan jangan. Tapi kalau misalkan masih bisa nih, kira-kira nih gue bisa nih ini nih, ngelawakan dikit-dikit gitu, misalnya biar nggak terlalu tegang, itu boleh dikeluarin teknik humorisnya. Terus ada juga intonasi, perubahan nada dalam berbicara. Jadi tuh kayak naik turun, nggak terlalu datar, kayak gini contohnya. Pesat radio kampus SMA Plus PGRI Cibinong. Hai smart friend. Nah itu kan naik turun tuh, maksudnya jangan terlalu yang datar flat, nanti orangnya dengernya juga kayak aneh. Jadi kalau misalkan terlalu datar atau terlalu ngomongnya kayak gini, pesat radio kampus SMA Plus PGRI Cibinong, itu kan terlalu rata dan orang ngeliatnya tuh juga kayak ini orang ngapain gitu, kayak datar banget sih, nggak ada nadanya gitu loh, maksudnya naik turunnya nggak ada tekniknya gitu. Jadi harus ada yang namanya nada dalam berbicara atau intonasi. Terus ada juga yang namanya improvisasi. Improvisasi itu adalah perubahan kata yang dibuat sama diri orang itu sendiri. Maksudnya tuh misalnya ada kata yang terlalu formal atau kata yang harus sebenarnya nggak harus dipakai, kita sendiri aja yang ngubahin. Misalnya kayak vitamin ini nih sebenarnya nggak baik loh. Nah sebenarnya kan nggak ada tuh kata-kata itu misalnya, nah kita pakai aja gitu. Pokoknya itu tuh kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri, tapi masih nyambung ya sama topik yang lagi dibawa, sama materi yang lagi dibawa. Nah, segitu aja nih smart friend yang bisa Ira kasih, materi-materi yang Ira dapatkan selama 1 tahun Ira belajar di broadcast SMA Plus PGRI Cibinong. Bermanfaat banget kan? Semoga bermanfaat juga buat smart friend di luar sana yang berkeinginan atau mau nih ada niatan buat masuk broadcast. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa di video-video Ira berikutnya yang semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua, buat smart friend di luar sana. Dadah, see you.